Oke, yang terakhir Rocky Gerung. No Rocky, no party. No Karni, no berani. Oke, saya mulai dari Siratul Mustaqim itu. Di dalam karya Dante diterangkan di situ bahwa manusia itu melalui purgatorio sebelum tiba di surga itu. Jadi semacam jalan sempit di mana dia diuji itu. Dan ujian itu tentu terhadap pengetahuan. Jadi sama seperti saya dosen, saya nggak menguji mahasiswa hal yang tidak dia ketahui. Jadi saya mulai dengan Anda tahu apa itu. Di situ saya uji karena dia mesti buktikan bahwa dia tahu itu. Jadi dosen bodoh itu dia menguji sesuatu untuk menjatuhkan mahasiswa, padahal mahasiswa memang nggak tahu apa-apa. Ngapain dia uji hal yang mahasiswanya nggak tahu kan itu? Itu kan dungu namanya. Jadi kita menguji sesuatu yang disampaikan oleh seseorang berdasarkan kalkulasi argumentasinya. Saya mulai dari situ tuh menguji. Saya menguji Pak Jokowi, menguji Arteria, menguji Maman, menguji Arya. Berdasarkan apa yang dia ucapkan. Saya nggak peduli apa yang dia nggak ucapkan. Karena itu saya nggak ada urusan dengan pesimis atau optimis itu. I am a determinist. Saya mau determinasi, nggak ada pesimisme optimisme. Kalau Anda optimis, tapi optimisme Anda itu irasional, lebih baik jadi pesimis yang rasional itu. Jadi soalnya mesti clear, Anda optimis karena rasional atau karena irasional. Anda pesimis karena Anda rasional atau karena Anda irasional. Itu dasarnya orang optimis atau pesimis. Gitu poin pertama. Misalnya begini, saya karena udah dipuji banyak oleh Kang Maman, saya nggak akan lagi mengkritisi Pak Jokowi itu. Saya mau lihat pasca Jokowi apa yang akan terjadi itu. Kita masih ada di dalam suasana untuk mencari-cari hal yang positif dari Pak Jokowi. Itu nggak penting lagi sebetulnya. Karena toh dia akan berakhir. Sekarang kita bayangkan beban apa yang akan ditinggalkan oleh Pak Jokowi itu. Utang itu. Kekacauan koordinasi kebudayaan yang kita sebut sebagai toleration, nggak jalan itu. Kita mau bandingkan Jokowi dengan siapa itu? Tadi Arya mulai dengan ya tapi soal kereta itu kan bisnis to bisnis itu dengan Cina itu. Apa pentingnya mengucapkan bisnis to bisnis terhadap hal yang secara kalkulasinya nggak mungkin punya skala ekonomi itu kereta cepat itu. Apalagi kalau Anda sebut bahwa ya saya belajar tentang politik Cina. Cina itu berupaya untuk menghasilkan new capitalism dengan menggabung antara new communism dengan menggabung antara authoritarianism dengan kapitalisme itu. Jadi nggak ada bisnis yang otonom di Cina itu dalam pemerintah Cina itu. Karena memang filosofinya begitu. Dia ingin ciptakan komunisme gaya baru dengan menggabungkan otoritarianisme dan kapitalisme. Jadi tesis Anda bahwa bisnis to bisnis itu fail, gagal itu. Kalau kita baca tadi dari atas itu. Yang Anda terangkan tadi semua adalah pohon-pohon. Bukan hutan. You cannot see the wood for the trees. Anda nggak bisa melihat hutan kalau Anda hanya lihat pohon-pohon. Jadi saya mau lihat dari situ ya hutannya. Karena saya sekarang bosan untuk ngomong dengan politisi. Saya punya tim kecil sekarang yang namanya kaum milenial. Usianya 17, 16, kalau ada yang 16 tahun, 17 sampai 21 tahun. Di Indonesia dan di Eropa, di Amerika. Saya ngobrol dengan mereka. Bagi mereka yang dipamerkan oleh Pak Jokowi melalui juru bicaranya tentang sukses ekonomi itu. Ya bertumbuh ekonominya, tapi diinjus oleh extractive industry. Dan bagi milenial itu artinya kedunguan. Karena nggak ada inovasi kalau kita tumbuhkan ekonomi hanya dengan gali-gali tambang, jual. Manjat-manjat pohon sawit, jual. Kan nggak ada kerjaan otak di situ kan. Apa kerjaan otaknya?
menggali dan menjual, manjat pohon dan jual tuh. Jadi bagi kita, bagi saya, kita nggak mau lihat itu. Karena sistem dunia setelah COVID berubah. Kalau Anda bicara dengan milenial dunia, nggak ada milenial dunia yang sekarang masuk mall untuk beli branded fashion itu. Dia nggak peduli. Millennials di London, dia posting di Instagram bahwa dia punya baju yang kemudian dilihat oleh anak di Brasil dan mereka tukar-tukaran baju. Artinya ada produksi yang bakal macet ke depan. Itu yang kita mesti bicarakan itu. Karena COVID orang merasa ngapain? Permata dunia itu berlian itu turun harganya. Karena gak ada orang yang mau investasi di berlian. Ngapain punya berlian kalau bumi itu rusak? Jadi ada shifting paradigm yang mesti dibaca oleh pemimpin baru nanti. Bahwa nggak bisa lagi kita mempromosikan bahwa iya ekonomi bertumbuh karena menggali-gali kuburan nenek moyang kita tuh. Batu bara kan kuburan nenek moyang kita tuh. Ratusan juta tahun fosil kan. Apa itu? Karena itu bagi mereka millennials dunia itu, warga negara Indonesia melihat bahwa Indonesia ini kejebak dalam kedunguan, gak bisa berpikir prospektif lagi. Ada growth, oke, ada growth. Tetapi distribusinya di mana itu? Karena itu data mengatakan bahwa memang ada pertumbuhan ekonomi karena aktivitas ekstraktif industries. Tetapi yang bertumbuh siapa? 1%. Apakah orang kaya bertambah? Enggak, orang kaya enggak bertambah. Yang bertambah kekayaan mereka. Impact-nya apa? Indeks Gini-nya memburuk. Kalau orang kaya bertambah, saya senang orang kaya bertambah. Artinya ada orang yang naik kelas. Tetapi kalau orang kaya berhenti hanya di itu aja, yang disebut oligarki. Tetapi kekayaan mereka bertambah, itu artinya ada disparitas. Ada kelas menengah yang turun kelas. Statistiknya begitu kan. Cara melihatnya, cara melihat hutan, bukan cara melihat pohon-pohon. Jadi itu intinya tuh. Karena itu pemerintah ke depan itu dia yang sekarang saya udah nggak peduli lah ini, dia pasti akan membusuk itu, decaying dengan sendirinya tuh. Karena kecapean sebetulnya. Karena itu misalnya kita nggak lihat lagi ada semacam koordinasi pikiran di antara kabinet, semuanya sibuk untuk menyelamatkan diri dari reshuffle gitu. Kita masih menikmati Hari Sumpah Pemuda itu. Dan kita mau ukurkan keadaan sekarang dengan parameter tadi tuh, Sumpah Pemuda. Satu bangsakah kita? Enggak. Terpecah, divided nation itu. Sukmawati pindah agama jadi Hindu, semua orang ribut. Ada urusan apa? Urusan privat dia tuh. Artinya Presiden Jokowi gagal menghasilkan the idea of citizenship. Kalau orang percaya bahwa hubungan kita semua di sini hanya hubungan kewarganegaraan, kita nggak persoalin agama orang. Artinya pemerintah gagal menghasilkan kesetaraan berargumen di dalam situasi citizenship. Yang ada citizenship. Itu. Tapi nanti dibilang itu salah sendiri, bukan kok Jokowi yang saya. Iya, karena dia berjanji dulu di dalam Siratul Mustaqimnya untuk menghasilkan kesetaraan warga negara. Dalam purgatorio dia diuji di situ. Kalau kita mau fair begitu cara berpikirnya. Arteria tadi mengucapkan, iya ada prestasi, Maman juga di DPR iya. Tapi bukan itu yang dipamerkan. Yang dipamerkan kultur hukum kita bekerja apa enggak itu. Kalau kita bilang kita mau evaluasi, di dalam kata evaluasi ada kata value. Value-nya hidup apa enggak. Saya bisa bebas ngomong di sini, tapi tetap saya mesti ukur. Karena setiap saat saya bisa dilaporkan oleh sebuah partai gitu. Di polisi bertumpuk laporan saya. Polisinya sampai capek. Itu laporan ke Dewan Pers saja dia ngapain sih laporan kali ke Rocky Gerung terus dilaporin. Kan value itu yang kita mau nilai, kultur itu. Di dalam teori semakin banyak hukum artinya demokrasi nggak jalan. Trade off-nya begitu. Semua negara demokrasi hukumnya menurun, produk undang-undangnya berkurang. Kenapa? Karena value untuk menghormati orang mendahului punishment itu. Kalau saya berselisih dengan tetangga saya, kan saya bisa bercakap-cakap dengan argumen kan. Ngapain saya keluarin golok itu? Anda bikin kotor di tempat saya. Lalu saya datang dengan, menurut KUHP Anda nggak boleh ngapain. Kalau saya bisa ngomong dengan dia tadi soal apa hukum adat tadi itu.
tanah saya mau digusur di Sentul, semua ribut. Itu karena lu Rocky nggak naikkan status lu jadi sertifikat hak milik. Itu otaknya dungu. Saya percaya tetangga saya akan hormati tanah saya, karena itu saya punya tanah garapan. Ngapain saya mesti naikin hak milik? Karena saya nggak ingin memiliki. Karena tidak ada penghormatan terhadap legal culture, maka semuanya harus diatur dengan hukum itu. Itu bahayanya. Negara hukum sangat berbahaya karena dia ada trade off. Artinya orang tidak bisa lagi bercakap-cakap secara demokratis sehingga harus sewa pengacara tuh. Itu nasib kita di situ sebetulnya. Jadi teman-teman semua, saya menganggap bahwa banyak kasus tadi yang hari-hari ini. Tadi saya baru baca 20 menit lalu ketika break. Megawati menginstruksikan agar semua kader PDIP di semua daerah membangun patung Bung Karno. Apa itu artinya? Kita tahu Bung Karno itu dieluk-elukkan oleh Joseph Tito sebagai bapak bangsa, sebagai nama Indonesia. Sekarang Bung Karno sekedar tinggal nama sebuah partai itu, partainya Arteria. Disempitkan justru Bung Karno menjadi nama sebuah keluarga. Bukankah itu mendegradasi kemewahan Bung Karno sebagai pemimpin dunia? Karena Ibu Mega nggak bisa menangkap bahwa Bung Karno itu begitu dia dimaterialisasikan, dia menjadi sempit itu. Tolong terangkan pada Ibu Mega. Jadi soal beginian yang mesti kita bongkar. Ini edisi perdana, saya bicara konseptual aja. Lebih bijak lah ya? Iya, karena dari dulu gue emang bijak. Saya teruskan sedikit lagi ya. Artinya mengatakan, iya kita negara hukum. Maman mengatakan bahwa negara ini berbudaya. Oke. Arya mengatakan bahwa kita sedang bertumbuh. Iya betul. Karena itu demokrasi kita akan maju tuh sebagai negara demokrasi. Seluruh pembicaraan kita hari ini menjadi nol resultantenya kalau kita tahu bahwa sampai sekarang Presiden Jokowi tidak membatalkan presidential threshold. Gak ada gunanya kita ngomong tentang kemerdekaan berpikir, kompetisi, kalau di ujungnya hak individu untuk berkompetisi bebas dihalangi oleh kuota dungu yang namanya presidential threshold. Di mana di dunia ini, di dalam sistem demokrasi, PLT itu yang nantinya akan menguasai 217 kabupaten kota atau 287 dihasilkan melalui penunjukan appointed. Boleh aja. Kapan? Kan dia PLT bisa berapa? 2 minggu. 3 bulan, oke. Ini 2,5 tahun, artinya separuh dari tahun pemilu yang 5 tahun, 2,5 tahun, 287 daerah kita dikuasai oleh orang yang nggak dipilih rakyat. Gila ini idenya tuh. Coba dibongkar pikirannya. You cannot see the wood for the trees. Itu makronya. Jadi omong kosong bilang bahwa ada pertumbuhan demokrasi, kita oke lah itu Freedom House baru bilang nggak ada pertumbuhan demokrasi. Tapi oke, kita nggak mau dengar yang dari luar, kita pakai logik kita aja tuh. 2 soal. Tapi oke lah, kalau Pak Presiden Jokowi paham tentang apa yang dimaksudkan oleh pemuda-pemuda 93 tahun lalu, maka dia mesti bilang per hari ini saya sadar bahwa biarlah saya sendiri yang diuntungkan oleh presidential threshold, diuntungkan dengan cara tidak jujur. Saya ingin generasi berikut jangan pakai presidential threshold. Mulailah dengan situ, baru terbuka pikiran kita. Tetapi sekali lagi, feodalisme yang dibasmi oleh Sumpah Pemuda 28 Oktober masih berlaku sekarang. Jadi mereka, nyawa mereka, arwah mereka di 28 Oktober 1928 melihat kita di sini dengan kecurigaan bahwa Indonesia nggak maju-maju, masih ada feodal gitu. Kenapa begitu? Sebagian besar kabinet sekarang ketakutan mau di-reshuffle. Karena itu mereka datang ke Solo menemui seorang pemuda di situ untuk minta perlindungan
agar supaya jangan di reshuffle. Wali Kota Solo. Wali Kota Solo. Coba cek berapa menteri yang ke Solo hanya untuk mengadu pada seorang pemuda agar supaya dia tidak di reshuffle. That's a kind of feudalism. Apa? Kita mau ngomong apa itu? Sebelum saya betul-betul meniti Siratul Mustaqim, saya hentikan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.